Sebagai salah satu media televisi pertama di Bumi Batu Akal, Brau TV menyajikan beragam informasi, dinamika dan peristiwa yang terjadi. Ragam wanita, lensa pendidikan dan olahraga, Kilas Batu Akal membangun. Jendela wisata dan budaya. Bersyukurlah itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Semua terangkum dalam rangkaian berita daerah. Sesaat lagi kita saksikan berita daerah Kabupaten Brau. Brau TV, media inspirasi Kota Sanggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam jumpa Brau Televisi. Fokus berita daerah Kabupaten Brau yang telah dihimpun oleh tim redaksi Brau TV, di antaranya Kilas Batu Akal membangun, Ragam Banwanta, dan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Rizky Septiawan, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Brau melalui bagian Kesra bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Brau menggelar 4 kegiatan, di antaranya kegiatan pelatihan dai, sosialisasi produk halal, pembinaan keluarga sakinah dan mu'alaf, serta kegiatan pelatihan fardu kifayah yang dibuka langsung oleh Bupati Brau Dr. Andes Haji Makmur HPKMM bertempat di Balai Mufakat tadi malam. Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Brau tahun 2010-2015, yang mana dalam misi pertama yaitu meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengalaman ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten melalui bagian Kesra bekerja sama dengan Majelis Ulama Kabupaten Brau menggelar 4 kegiatan. Di antaranya kegiatan pelatihan dai, sosialisasi produk halal, pembinaan keluarga sakinah dan mu'alaf, serta kegiatan fardu kifayah yang dilaksanakan selama 3 hari. Dalam acara pembukaan kegiatan tersebut hadir pula Bupati Brau Dr. Andes Haji Makmur HPKMM yang didampingi Wakil Bupati Brau Insinyur Haji Ahmad Rifai MM. Dalam acara tersebut hadir pula Ketua DPR Kabupaten Brau Syarifatul Syadiah, Sekretaris Daerah Kabupaten Brau Dr. Andes Haji Joni Marhansyah, Asisten 2, Asisten 3, Asisten 4, serta SKPD. Acara pembukaan 4 kegiatan diawali laporan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Kesra, Jabidi, mengatakan dalam laporannya, digelarnya kegiatan ini bertujuan mengingat tugas dan fungsi para dai di dalam masyarakat yang dewasa ini timbul ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam, memberikan pemahaman tentang penyembelihan hewan yang dianjurkan oleh syariat Islam, sekaligus memberikan pemahaman tentang ciri-ciri bahan makanan yang halal, memberikan pemahaman keluarga, khususnya para wanita dalam membina keluarga dalam pandangan Islam,
memberikan pemahaman sekaligus melakukan kaderisasi masyarakat terhadap pelaksanaan fardu kifayah di kecamatan dan di kampung. Maksud dan tujuan. Pertama, mengingatkan kembali tugas dan fungsi para dai di dalam masyarakat yang dewasa ini timbul ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang penyembelihan hewan yang dianjurkan oleh syariat Islam sekaligus memberikan pemahaman tentang ciri-ciri bahan makanan atau daging yang tidak halal. C. Memberikan pemahaman keluarga khususnya para wanita dalam membina keluarga dalam pandangan Islam. Selanjutnya memberikan pemahaman sekaligus melakukan kaderisasi masyarakat terhadap pelaksanaan fardu kifayah di kecamatan dan kampung. Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut berjumlah 275 orang dari 13 kecamatan. Di antaranya peserta pelatihan dai berjumlah 65 orang, peserta pelatihan sosialisasi produk halal berjumlah 35 orang, peserta pelatihan pembinaan wanita, keluarga sakinah dan mu'alaf berjumlah 100 orang, dan peserta pelatihan fardu kifayah berjumlah 75 orang. Adapun jadwal pelaksanaan yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2014 di Hotel Sanggam dan Hotel Herlina. Dalam acara tersebut, Bupati Berau Dr. Andes Haji Makmur HAPK MM memberikan arahan. Dalam arahan tersebut, Bupati Berau Dr. Andes Haji Makmur HAPK menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan ini. Bupati Berau juga mengatakan bahwa pelatihan yang ada saat ini agar dapat dikelola dengan baik, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sehingga dapat terwujudnya visi misi yang ada. Selain itu, memberikan pemahaman kepada masyarakat juga sangat penting, agar terciptanya masyarakat yang ramah dan sejahtera. Eri Suparjan, Berau TV, melaporkan. Pemirsa, Senin pagi, Bupati Haji Makmur bersama Wakil Bupati Haji Ahmad Ripai mengunjungi Kampung Gurimbang di Kecamatan Sambaliung. Adapun maksud dari kunjungannya tersebut yaitu ingin memberikan motivasi kepada aparat Kampung Gurimbang dan warga masyarakatnya karena Kampung Gurimbang terpilih sebagai kampung terbaik mewakili Kabupaten Berau di tingkat provinsi dan harapan besar masuk di tingkat nasional tahun 2015 mendatang. Setelah tim penilai yang terdiri dari lintas satuan kerja perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung menuntaskan penilaian lomba kampung dan kelurahan terbaik, serta kepala kampung berprestasi se-Kabupaten Berau tahun 2014 dan Kampung Gurimbang yang berada di Kecamatan Sambaliung berhasil menjadi kampung terbaik beserta kepala kampungnya, Madri Pani, sebagai kepala kampung berprestasi. Sementara kelurahan terbaik diraih Kelurahan Sambaliung di Kecamatan Sambaliung dengan lurahnya Yarsir Parabi sebagai lurah berprestasi. Dalam penilaiannya, Kampung Gurimbang memperoleh nilai tertinggi dari 12 kampung yang menjadi wakil dari 12 kecamatan se-Kabupaten Berau. Gurimbang memperoleh nilai 688, jauh lebih tinggi dari Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, dengan Krisdianto selaku kepala kampung yang berada di posisi kedua dengan nilai 494. Sementara pada tempat ketiga Kampung Tanjung Parapat, Kecamatan Biduk-Biduk, dengan kepala kampung Yandi Kurniawan yang memperoleh nilai 469. Sementara untuk lomba pada kelurahan yang diikuti 4 kelurahan dari 4 kecamatan, wilayah kota, penilaian bersaing cukup ketat. Sambaliung yang di posisi teratas hanya selisih 4 poin. Dengan Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, dengan lurahnya Herwansyah yang memperoleh poin 514. Dengan demikian, pada lomba tahun 2014, baru pertama kali kelurahan dan kampung yang mewakili provinsi berada dalam satu kecamatan, yaitu Kecamatan Sambaliung. Melihat keberhasilan tersebut, Bupati bersama Wakil Bupati mengunjungi Kampung Gurimbang secara khusus didampingi oleh sejumlah pejabat Pemkab Berau untuk memberikan motivasi kepada kepala kampung dan masyarakat di Gurimbang. Di mana telah terpilih sebagai kampung yang terbaik di Kalimantan Timur yang nantinya akan ditentukan oleh panitia atau penilai mewakili Kalimantan Timur. Tapi paling tidak apa yang telah dimiliki, predikat yang telah diberikan ini sungguh luar biasa, dapat memberikan motivasi tersendiri kepada masyarakat kampung untuk terus giat membangun kampung ini, begitu juga kampung-kampung yang lain yang ada dalam wilayah Kabupaten Berau. Jadi saya kira ini saya salut. Dan mudah-mudahan nanti apa yang telah dilakukan dengan baik ini
tentunya kita harapkan juga ada manfaatnya untuk masyarakat kita semua. Kampung Gurimbang dan Kelurahan Sambaliung terus bersiap mengikuti penilaian di tingkat provinsi. Pembinaan dan pendampingan juga terus diberikan untuk mencapai prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Sesuai dengan panduan, penilaian tingkat provinsi diawali dengan seleksi dokumen yang akan dikirimkan kepada tim penilaian dari provinsi. Fuadi, Eri Suparjan, Windaru Brau Televisi melaporkan. Pemirsa, Polres Berau bersama Polsek Teluk Bayur menggelar razia ke SPBU yang ada di Kabupaten Berau. Razia ini mereka lakukan untuk mengantisipasi adanya penimbunan solar maupun bensin yang selama ini terjadi dan keresahan masyarakat Tanjung Redep. Untuk mengantisipasi adanya aksi borong dan penimbunan bensin atau solar, Polres Berau bersama dengan Polsek Teluk Bayur menggelar razia ke sejumlah SPBU di Kabupaten Berau. Kegiatan razia tersebut dilaksanakan di semua SPBU yang ada di Kabupaten Berau, yaitu SPBU Sambaliung, SPBU Tanjung Redep, SPBU Bujangga, dan SPBU Rinding. Razia kali ini dilakukan di daerah SPBU Rinding. Selain melakukan pengawasan terhadap para pengantri BBM ini, pihak kepolisian juga melakukan penghimbauan kepada para pengantri wajib hanya sekali melakukan pengisian, khususnya para pengecer. Maka dari itu pihak kepolisian memberikan tanda di bagian ban roda 2 maupun roda 4. Wakapolres Berau mengatakan dalam wawancaranya di sela-sela kegiatan bahwa razia ini dilakukan di semua SPBU yang ada di daerah Kabupaten Berau. Namun belum dapat dipastikan apa faktor dari penyebab terjadinya antrian yang tidak terkendali ini. Namun dijelaskannya untuk mengantisipasi adanya penimbunan yang sangat meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak ingin menimbun dapat mengantri dengan nyaman. Razia ini pula akan dilakukan sampai kondisi di sejumlah SPBU kondusif kembali. Yang penting kita tertibkan antrian sama pengatap-pengatap inilah biar tidak mengurangi lah. Jadi masyarakat yang memang benar-benar perlu BBM untuk kegiatan sehari-hari bisa terpenuhi. Catur Berau Televisi melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Berau menggelar pelatihan fasilitator pangan jajanan anak sekolah dan kursus higien sanitasi makanan dan minuman pada Senin pagi. Kegiatan tersebut digelar di ruang pertemuan King Park Hotel. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Berau, Ibu Sri Marawiyah Makmur HAPK. Bel istirahat berbunyi, anak-anak sekolah berlarian ke kantin sekolah untuk membeli makanan. Jajanan yang berwarna merah mencolok, bakso yang mengandung boraks dan formalin sangat menggugah selera anak-anak yang polos. Sebagai orang tua pasti sangat cemas memperhatikan anak-anaknya membeli dan mengkonsumsi makanan yang ternyata mengandung bahan kimia dilarang, tidak sehat, dan sudah tercemar oleh mikroba. Berlatar belakang dari paradigma ini, sebagai abdi masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Berau menggelar kegiatan tersebut guna membina masyarakat agar terhindar dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan terutama pada anak-anak. Dalam kegiatan tersebut, para peserta yang hadir berjumlah kurang lebih 30 orang yang berasal dari pengelola kantin sekolah di Kabupaten Berau. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Berau Sri Marawiyah Makmur saat dijumpai oleh tim liputan Berau Televisi mengatakan bahwa PKK dipercaya untuk membantu pemerintah bagaimana mengelola makanan tambahan untuk anak sekolah yang higienis, tidak memakai bahan pewarna serta bahan pengawet. Evaluasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh tiga lintas sektor, yaitu Dinas Pendidikan, kemudian Kesehatan, dan PKK. Kenapa kami berbicara PKK? Karena PKK kami dipercaya untuk membantu pemerintah bagaimana mengolah makanan yang disebut dengan PMTAS. Itu MTAS ini singkatan dari makanan tambahan untuk anak sekolah. Kalau dulu daerah terpencil, tapi sekarang seluruh kecamatan mendapat bantuan. Itu mengolahnya itu bagaimana yang higienis, kemudian tidak menggunakan zat pewarna, pengawet,
Sri Marawiyah Makmur selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Berau dan juga sebagai narasumber berharap agar kedepannya para pengelola kantin yang berada di sekolah-sekolah bisa mewujudkan kantin serta jajanan yang bersih, higienis, dan tidak ada lagi keracunan yang terjadi pada anak-anak di sekolah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, di mana untuk mengenai PHBS dan higienisnya pengolah makanan yang ada di kantin-kantin sekolah. Memang selama ini kegiatan ini mungkin dilakukan oleh sekolah, mungkin kita belum pernah ada. Dalam kegiatan tersebut, narasumber yang hadir yaitu dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Berau, Sri Marawiyah Makmur, serta 2 orang narasumber yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu Mirza Alfian dan Siti Safria. Sandi, Berau Televisi, melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Berau berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu dari bandar besar berinisial RD 38 tahun, warga Jalan Milono Tanjung Redep. Dengan barang bukti sabu-sabu 9 paket seberat 10 gram dan sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, dompet, dan sejumlah uang. Tersangka RD diringkus Setreskoba seorang diri di sebuah rumah berkat informasi dari petugas yang telah mengintainya sejak lama. Dan kejadian penangkapan terjadi ketika petugas mendapatkan informasi akan ada transaksi sabu-sabu di lokasi penangkapan. Anggota Satres Narkoba yang telah lama melakukan pengintaian, tersangka RD langsung diringkus saat digeledah dalam sakunya ditemukan 9 poket kecil sabu-sabu seberat 10 gram. Tersangka RD memang sudah lama menjadi target operasi karena RD merupakan salah satu bandar narkoba jenis sabu-sabu besar di Kabupaten Berau. Penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat. Informasi tersebut kemudian dikembangkan dan dilakukan pengintaian. Setelah dilakukan pelacakan, keberadaan posisi pelaku dapat diketahui. Petugas kemudian mengetahui posisi pelaku berada di sebuah gang Jalan Milono Tanjung Redep yang merupakan rumah tersangka. Penangkapan sendiri dipimpin langsung oleh Kasat Reskoba Polres Berau, Ibtu Satya Kusnur, SH, dan RD langsung digelandang ke Mapolres Berau. Bahwa telah terjadi transaksi narkoba di Jalan Milono, Gang Husada. Laporan itu langsung kami tanggapi, langsung kami bergerak ke sana dan kita langsung gerebek dan didapati di dalam rumah tersebut sejumlah 9 poket besar sabu-sabu dengan berat kurang lebih 10 gram. Ya. Dan uang tunai 5,1 juta. Ancaman hukuman ya, ancaman hukumannya itu minimal 5 tahun, maksimal 12 tahun. Mungkin ada yang Bapak himbau terhadap masyarakat Kabupaten Berau tentang bahayanya narkoba? Himbauan dari kami itu jauhi narkoba karena itu merusak diri kita sendiri maupun bangsa kita. Terima kasih. Penangkapan sendiri dipimpin langsung oleh Kasat Reskoba Polres Berau, Ibtu Satya Kusnur. SH dan RD langsung digelandang ke Mapolres Berau. RD yang diketahui sebagai pemain lama pengedar narkoba jenis sabu-sabu ini merupakan target yang sudah lama menjadi incaran polisi. Dirinya mengaku kalau barang haram tersebut didapatkannya dari kota Tarakan. Rencananya sabu tersebut akan diedarkan kepada pelanggannya di kota Tanjung Redep dan sekitarnya. Dalam penangkapan ini, pelaku RD yang merupakan jaringan narkoba dari Tarakan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 112 ayat 114, ayat 1, nomor 132 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ahmad DJ, Berau Televisi, melaporkan. Pemirsa, memanfaatkan hari libur, Bupati Makmur HAPKMM bersama Kabak Humas, Dinas Pekerjaan Umum, serta dikawal Satuan Polisi Pamung Praja melakukan peninjauan ke sejumlah proyek yang ada di Kampung Sembakungan, Samburakat, serta Kampung Batu-Batu di Kecamatan Gunung Tabur. Belusukan dan melakukan peninjauan ke sejumlah proyek seperti ini kerap dilakukan oleh Bupati Berau Makmur HAPK. Tak hanya pada saat jam kerja saja, akan tetapi hari libur pun dimanfaatkan untuk langsung datang dan melihat dari dekat bagaimana pekerjaan proyek yang dilaksanakan ketimbang menerima laporan saja. Peninjauan proyek tersebut memang tidak melibatkan banyak tim,
Bupati Makmur hanya dikawal oleh Kabak Humas, Dinas Pekerjaan Umum dan pengawalan dari Satuan Polisi Pamung Praja. Peninjauan ini dipusatkan di beberapa kampung yang berada dalam wilayah Kecamatan Gunung Tabur. Sekarang ambil gambar kendala, foto. Di depan ini ada sungai. Peninjauan awal dilaksanakan di Kampung Sambakungan. Di lokasi ini, Bupati melihat dari dekat proyek peningkatan jalan pintas sepanjang 16 km yang nantinya akan menghubungkan Kampung Sambakungan ke Kampung Samburakat. Gunung itu yang paling tinggi, Pak. Ini Kayaknya itu makanya kemarin. Selain itu, rombongan juga meninjau lokasi pembangunan jembatan penyeberangan Kampung Merancang ke Pulau Besing. Proyek pembangunan jembatan ini memang masih tahap pematangan lahan yang rencananya akan mulai dikerjakan pada 2015 mendatang melalui anggaran multi-year. Bupati Makmur HAPK di lokasi proyek menegaskan hendaknya pengerjaan proyek tersebut dapat dilaksanakan dengan kualitas yang baik, sehingga hasil yang diharapkan ke depan dapat betul-betul memberikan manfaat yang muaranya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh warga yang berada di masing-masing lokasi yang sepenuhnya turut mendukung program pembangunan, khususnya di wilayah kampung yang mana telah diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten Berau. Hamid David, Berau Televisi, melaporkan. Pemirsa, cucu pertama Bupati Berau yang akrab disapa Vino merayakan hari kelahirannya dengan menyantuni 400 lebih anak yatim yang berlangsung di rumah dinas Bupati Minggu siang. Anak yatim tersebut diundang dari Pondok Pesantren Al-Ihsan di Tanjung Redep dan Pondok Pesantren Al-Khalil di Sambaliung. Salah satu dari keluarga besar Bupati Haji Makmur mengungkapkan, ulang tahun Vino yang kini sangat gemar dengan kuda ini merayakan miladnya bersama anak yatim karena hal itu merupakan permintaannya sendiri. Hal ini terlihat sekali begitu dekatnya Vino dengan anak-anak yatim dan saat ini nyantri di pesantren Al-Ihsan dan Al-Khalil. Bahkan dengan tidak melihat perbedaan, sang anak cukup gembira berbaur bersama kurang lebih 400 anak yatim hadir di rumah dinas Bupati Minggu siang lalu. Disampaikan oleh sang kakek yang tidak lain adalah Bupati Haji Makmur, berbagi kebahagiaan dengan anak yatim ini sangat luar biasa. Karena yang dilakukan Vino bersama kedua orang tuanya tidak sekedar memberi santunan. Vino dan kedua orang tuanya pun juga turut merasakan bagaimana rasanya anak-anak yatim yang tidak mempunyai ayah. Ditambahkannya oleh Haji Makmur, pendidikan Islam yang diajarkan ulama kepada anak didiknya, harapannya juga dapat diterapkan oleh sang cucu dengan maksud pendidikan Islam yang diajarkan itu dapat melekat erat kepada semua anak-anaknya, termasuk kepada cucu pertamanya. Terutama kepada Ustaz, para pembina pondok, khususnya juga kepada anak yatim piatu dan para anak-anak puskan yang ada di pondok Al-Khalil maupun Al-Ihsan mendapatkan berkah, terutama cucu kami dapat berkah seusia hampir terpelihara. Mudah-mudahan beriman dan bertakwa menjadi anak yang soleh. Tentunya ini yang kami harapkan dari Bapak Ibu, terutama kepada para pembina pondok Al-Ihsan dan Al-Khalil. Begitu kepada anak yatim piatu, mohon doanya kepada keluarga besar kami, saya selaku beserta ibu dan semua keluarga besar, lebih-lebih kepada cucu kami yang pada hari ini bergenap pada usia 19 tahun, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang nanti mengenal Al-Quran, bermoral, berakhlak mulia sebagaimana anak-anakku sekalian yang telah dibina di pondok. Dalam acara tersebut, ratusan anak yatim membacakan sholawat yang mengalun merdu di dalam ruang tengah kediaman Bupati. Lebih istimewa lagi, perayaan milad Vino ini dilakukan bersama 400 lebih anak yatim yang diundang khusus dari 2 pondok pesantren, dari Al-Ihsan dan dari Al-Khalil.
Kedua orang tua Vino yaitu Lisia dan Dion tampak terharu saat mendengarkan sholawat yang dilantunkan oleh anak-anak soleh dan soleha di suasana milad putranya tersebut. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden Republik Indonesia, Satlantas Berau melakukan razia terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4 di depan Polres Berau pada Sabtu malam. Jelang pelantikan Presiden Republik Indonesia, Satlantas Polres Berau melakukan razia terhadap kendaraan roda 2 dan roda 4 di depan Polres Berau Sabtu malam. Razia yang langsung dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Berau AKP Siswantoro bertujuan untuk memberikan aman dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Berau jelang pelantikan Presiden Republik Indonesia. Sasaran razia kali ini ditujukan kepada para pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan yang sudah habis masa berlakunya, kendaraan yang tidak standar, senjata tajam, bahan peledak, obat terlarang, serta minuman keras. Satlantas Polres Berau dalam razia ini menurunkan seluruh anggota lantas yang ada di Polres Berau, juga melibatkan jajaran dari anggota Sabara, juga anggota polisi militer. Dalam razia Sabtu malam ini selain menjaring kendaraan roda 2 yang melakukan pelanggaran, juga berhasil mengamankan 2 orang anak muda yang masih bersekolah di sekolah lanjutan tingkat atas membawa minuman keras di dalam jok kendaraan roda 2-nya. Untuk anak muda yang membawa minuman keras ini, oleh anggota diserahkan kepada piket Polres Berau untuk dilakukan pembinaan. Kasat Lantas Polres Berau melalui Kanit Patwal Polres Berau IPDA Budi W mengatakan bahwa razia yang dilaksanakan ini merupakan rangkaian dari Operasi Siaga 1 jelang pelantikan Presiden Republik Indonesia. Polres Berau dalam kegiatan pada malam hari ini yaitu dalam rangka cipta kondisi untuk karena Siaga 1 persiapan yaitu pelantikan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan tanggal 20. Jadi untuk antisipasi menjelang pelantikan Presiden maka kita mengadakan operasi cipta kondisi, yaitu sebagian besar dibagi per UKL, salah satunya sebagian patroli, sebagian juga kegiatan pemeriksaan di depan Mapolres ini. Razia yang dilakukan ini berhasil menjaring puluhan kendaraan roda 2 yang melakukan pelanggaran. Untuk para pelanggar ini selain diberikan pengarahan juga diberikan sanksi tilang. Ahmad DJ, Berau Televisi, melaporkan. Pemirsa, penyanyi solo Meli X Bensi menghibur ratusan undangan pada malam puncak hari ulang tahun ke-49 Bangkal Tim di Cantika Suara Resort and Convention Hotel Jumat malam. Menyanyikan 4 buah lagu, penampilan Meli begitu memukau. Acara puncak perayaan hari ulang tahun Bangkal Tim dibuka dengan penampilan kesenian hingga tayangan-tayangan pariwisata di Kabupaten Berau. Tidak kalah penampilan sejumlah pegawai Bangkal Tim cabang Tanjung Redep yang menceritakan sejarah Bangkal Tim sejak pertama kali berdiri. Pemimpin Bangkal Tim Tanjung Redep, Amuniantoyo, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah yang dilimpahkan kepada Bangkal Tim di usia hampir setengah abad. Harapan kedepannya kebersamaan khususnya para pegawai semakin erat untuk membangun Bangkal Tim agar menjadi bank yang profesional dan diperhitungkan di dunia perbankan di Kalimantan Timur hingga se-Indonesia. Wujudkan semangat kebersamaan, membangun Bank BPD Kaltim menjadi semakin kuat. Dalam hal ini kami seluruh karyawan dan karyawan BPD Kaltim secara bersama-sama dengan kompak ingin membuat BPD Kaltim menjadi bank yang profesional, menjadi bank yang diperhitungkan di dunia perbankan yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Bahkan cita-cita kami ke depannya menjadi bank yang diperhitungkan di Indonesia. Amin. Bupati Berau Makmur HAPK yang turut hadir dalam perayaan hari ulang tahun Bangkal Tim tersebut mengucapkan selamat dan rasa bangga kepada Bangkal Tim yang selama ini banyak berbuat untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Berau. Eri Suparjan, Berau Televisi, melaporkan. Pemirsa, berita tadi menjadi penutup jumpa kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini.
Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Septiawan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Lajunya pertumbuhan ekonomi yang tinggi diimbangi dengan iklim investasi yang meningkat. Kabupaten Berau terus berpacu membangun daerahnya. Melalui prasarana infrastruktur yang memadai, menjadikan Kabupaten Berau terus menuai pujian dan harapan. Berbagai peluang usaha masih terbuka luas. Dengan kotanya yang bersih dan tertata rapi, Kabupaten Berau juga dikelilingi 2 sungai yang terus mengalir pasang surut, menjadi salah satu urat nadi roda perekonomian masyarakat Berau masa lampau hingga sekarang. Masyarakatnya yang ramah dan santun menjadi ciri khas penduduk Kawatiwakal yang bersahaja. Jangan kotori dan nodai kota ini dengan tumpukan kriminalitas yang dapat membawa bencana bagi kita. Ayo barintak membangun Bumi Watiwakal, bumi Kabupaten Berau yang tercinta. Iklan ini dipersembahkan oleh Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Berau dan Berau TV, media inspirasi Kota Sanggam, serta RSPD 99,3 FM, media informasi dan hiburan Kota Sanggam.